Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi pemirsa Opini untuk ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan kali ini. Nah, bagaimana untuk membahas wisata Bengkulu nih? Orang-orang datang ke Bengkulu ini gimana caranya dengan kesadaran sendiri, wah yuk sama keluarga gitu, yuk liburan ke Bengkulu. Nah, berbeda seperti kita yang mau ke Jakarta, mau ke Bandung dan lain-lain. Nah, Bengkulu kan bukan daerah perlintasan, itu yang pertama. Iya. Daerah bisnis juga bisa dikatakan Enggak bukan juga. daerah bisnis. Gitu. Nah, kita memang harus berbenah. Mau nggak mau, ya suka nggak suka kita harus berbenah, baik. Karena untuk menjadi kota tujuan wisata, kita banyak sudut yang harus dirubah gitu loh. Pantai Panjang memang harus dirubah, wajahnya benar-benar harus dirubah. Terus fasilitas benar-benar harus ditingkatkan. Kita udah mulai nih Bengkulu kalau udah terang udah aman nih, pertama udah terang udah aman. Ini udah mulai nih, Bengkulu udah mulai terang. Tapi fasilitas sudah harus dilengkapin semua gitu loh. Kemarin ada beberapa kali ada event di luar daerah, itu dikasih tempat space itu luar biasa banget. Contoh di Solo kemarin, dapat pinjaman lapangan, terus semua fasilitas ada di sana. Internet, kamar mandi, bersih, itu untuk air. Fasilitas umum. Fasilitas umum. Jadi ketika disewa itu dia bilang sekalian kan pakai internet di sini bebas. Oh, sudah include semua. Iya, terus ada air minum yang bisa langsung diminum, airnya langsung diminum. Terus WC-nya bersih, ada musola bagus gitu loh. Nah, itu yang belum ada di Bengkulu. Nah, itu yang sebenarnya fasilitas-fasilitas seperti itu yang bisa mengundang masyarakat buat ke Bengkulu sih. Apalagi bentar lagi Tabot nih baik gitu. Nah, bentar lagi Tabot. Kita belum tahu nih Tabot mau diadakan mana. Katanya isunya akan di Sport Center, satu lagi akan di di lapangan Tugu gitu loh. Nah, kan nggak tahu manajemennya seperti apa nanti. Tapi yang jelas karena Tabot ini cuma satu-satunya event kita yang internasional. Betul. Ya beda dengan provinsi lain lah ya. Kita sama Solo itu 200 lebih setahun internasionalnya. Jember 300 lebih setahun. Kita cuma punya satu. Skala nasional. Yang masuk kalender Iya, nasional. kalender event Nusantara. Nah, kita Bengkulu cuma punya satu. Nah, target tahun 2026 kalau bisa selain pemerintah, kita juga punya target kalau bisa bikin event nasional di sini. Kalau misalnya 5, 6, 7 atau 10 pun yang bisa jadi salah satu agenda tiap tahun bisa jalan gitu. Oke, seperti juga di Kaur kan sudah menjadi agenda tahunan dari itu surfing. Nah, dulu kan terakhir kita ada lomba festival gurita. Tahun 2023. 2023 festival gurita atau 2024? 2023 festival gurita. Setelah itu nggak ada lagi 2024. Cuma satu event. Nah, maksudnya tahun ini 2025, 2026 itu bisa masukkan lagi dalam kalender event Nusantaranya gitu loh. Oke. Nah, kalau untuk masuk ke kalender Nusantara, mungkin juga Bang Adit bisa share juga nih. Padahal kan kita banyak event-event yang lain seperti di Rejang Lebong punya, Kepayang ada, Muku-Muku juga ada. Apa sih yang standarisasinya untuk satu event di daerah itu bisa untuk diajukan biar bisa masuk ke kalender event nasional? Sebenarnya kalau ini harusnya kemarin nih, Bay. Kita ada salah satu petinggi dari Backstagers Indonesia itu namanya Kak Debbie, Kak Deborah. Itu adalah salah satu kurator atau kurasi, dewan kurasi untuk event-event yang akan dimasukkan dalam kalender event Nusantara. Oke, berarti memang ada tahap seleksinya. Iya, seleksinya. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Desi, yang penting eventnya itu original. Original punya daerah, terus bisa mengundang masyarakat, punya kreativitas tinggi, banyak yang ditampilkan seperti itu, unik. Nah, itu bisa jadi salah satu gitu loh. Ya sama seperti Tabot kan itu unik, Tabot unik. prosesinya unik. Sebenarnya festival gurita tuh unik, tapi pengemasannya yang belum. Gitu. Apa yang bisa dikembangkan dari festival gurita gitu? Contoh kalau sekarang, apalagi nih di Rejang Lebong apa nih? Nah, kayak di Bengkulu ini Tabot kan cuman prosesinya gitu loh. Kalau festival kan tidak, kalau bazarnya kan tidak dihitung gitu loh. Prosesinya yang bisa kita jual gitu loh. Sebenarnya itu yang unik-unik seperti itu sebenarnya bisa dijadikan ini. Nah, Bengkulu tuh kurang yang hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ada beberapa hal yang unik yang bisa kita jual, kayak Jember kan dulu, kalau sekarang tuh Jember Fashion Festival tuh udah jadi kalender event Nusantara. Padahal mereka kotanya cuman seperti itu aja waktu tuh awalnya. Sekarang udah 15 tahun, 17 tahun udah luar biasa itu Jember Fashion Festival gitu. Jadi juga tumbuh industri-industri kreatif juga tumbuh, ya, UMKM-nya pun juga tumbuh. UMKM tumbuh. Nah, kita nih pelan-pelan nih, Wali Kota udah mulai bikin program untuk pengembangan UMKM. Contohnya kemarin rencananya di Padang Jati mau dibikin tempat. Oh iya benar, betul-betul untuk
UMKM di sana bisa menjajakan hasil-hasil. Ada punya ide produksi sih, mereka. kalau misalnya kita punya ada yang mau sponsorin, kita bisa bikin tuh di tengah Pintu Batu tuh jalur tengah tuh kita bikin Bengkulu Renaissance. Wah, keren kan bahasanya. Iya, kita bikin UMKM di situ, seni semuanya kita jalan. Sebenarnya bisa sih, baik. Cuman ya kita lihat kondisinya nanti. Mau atau tidaknya Iya. yang mendukung. Yang mendukung. Kalau kita nih teman-teman IO, ayo kita bikin. Tapi memang Bengkulu ini karena kotanya kecil, provinsinya juga, sponsor itu tidak berani mengeluarkan uang besar. Oke. Nah, itu pemerintah apalagi gitu loh. Nah, kalau bisa sponsor besar-besar lah kasih uang. Nah, kalau dilihat dari daerah-daerah lain nih, Bang Adit, yang pernah Bang Adit kunjungi nih, apa sih yang bikin wisata mereka itu dilirik oleh para wisatawan, entah itu dari lokal atau juga dari luar negeri? Masyarakatnya konsisten sih, Bay. Mereka masyarakatnya mendukung apapun program pemerintah sebenarnya itu. Nah, kalau pemerintahnya punya program bagus, pasti masyarakat akan dukung gitu loh. Kayak Bali, contoh Bali, kenapa bisa jalan bagus? Karena masyarakatnya dukung untuk program itu. Kemarin, satu nih, harus kasih tahu nih. Lombok, itu kepala dinas pariwisatanya, kalau nggak salah saya ngobrol kemarin sama salah satu petinggi Polri di Bengkulu. Kepala dinas pariwisatanya di sana, itu adalah pernah tinggal di Bengkulu. Oh, oke. Pernah tinggal di Bengkulu dia. Dia bercerita bagaimana kondisi Bengkulu tahun berapa tuh. Serius Pak, serius. Nah, jadi kalau pengen cari informasi, ya kita ajak mereka sini, ayo Pak, gimana caranya gitu loh, buat berkembang gitu loh. Nah, itu luar biasa. Itu info seperti itu sebenarnya kita tidak pengen tahu, tapi ada akhirnya ada yang bercerita gitu. Nah, itu akhirnya kami dapat informasi, wah, bagus banget seandainya Bapak itu bisa datang ke sini untuk menceritakan pengalamannya bagaimana bisa Lombok bisa jalan sebagus itu gitu. Betul. Apalagi waktu pas Mandalika berdiri kan. Nah, Benar. kan Makin terang benderang Benar sekarang, banget. semakin maju. Nah, waktu itu kan ya, tapi memang tidak bisa dipisahkan namanya Bengkulu ini adalah kota pariwisata gitu. Kita cuman punya pariwisata gitu. Kita tidak punya tambang, yang punya tambang kan provinsi gitu. Tidak punya tambang, tidak punya perkebunan. Kota Bengkulu cuma punya pariwisata. Itu yang bisa kita jual gitu. Bagaimana gitu untuk mengembangkan. Sedangkan Lombok itu gubernurnya Tuan Guru Bajang yang memang lulusan Kairo, tapi dia tidak memisahkan bagaimana ini memang area pariwisata gitu loh. Apa yang harus saya kembangkan di sana? Nah, Bengkulu juga harus seperti itu, sepertinya harusnya gitu. Oke, dari objek wisata pulau juga kita punya. Nah, benar. Kita punya Enggano, punya Pulau Tikus. Betul. Kalau udah teman-teman yang mendatang Enggano bagus banget sebenarnya. Oke, dan itu juga mungkin bisa juga dibikin kalender ini ya, seperti kayak Iya, kalender event gitu. kalender event di Pulau Ya, Pulau Enggano, Enggano, atau juga gitu. Pulau Tikus mungkin. Ya itu, tapi yang jelas kayak gitu. Kita ada perhatian lebih lah buat pulau-pulau di luar itu. Enggano itu pulau terluar yang paling bagus lah menurut saya gitu. Bagi yang sudah Enggano sih, banyak udah pernah ke sana sih sebenarnya. Itu Banyak sih. yang bisa Banyak yang dijual bisa, gitu ya, untuk banyak yang bisa dijual. Ya. mempromosikan keindahan, tidak kalah seperti ya Wakatobi di Iya, Wakatobi Sultra, segala macam. gitu. Karena kalau misalnya kawan-kawan datangnya weekend ya, biasanya Adit pernah datang weekend kayak Enggano, itu ada di seberang pulau itu kita kelihatan ada kapal-kapal luar yang mampir ke sana gitu loh. Mereka sekedar buat mancing, buat berenang gitu loh. Berarti kan bagus banget kan gitu loh. Dan ini jadi daya tarik juga. Nah, kenapa tidak ada, mungkin diharapkan juga dari pihak-pihak swasta nih yang akan mengelola itu. Seperti di Bali kan banyak pihak swasta sebenarnya yang sebenarnya memang harus ada pihak ketiga sih, baik. Kalau misalnya kita ngandalin dari pemerintah, atau sendiri sekarang pemerintah kita efisiensi segala macam. Jadi kita harus ada menggandeng pihak ketiga yang punya, tapi dengan syarat mereka harus punya perusahaan di sini. Kenapa? Biar pajaknya balik ke kita. Iya, sharing pajak ya, bukan kalau mereka perusahaannya di Jakarta berarti sharing pajaknya balik ke mereka dong gitu. Karena kalau mereka ke sini pakai wajib pajak Bengkulu berarti mereka harus balik ke kita dong. Bikin KTP Bengkulu, KTP Bengkulu, perusahaannya di Bengkulu, akte perusahaannya di Bengkulu, wajib pajak Bengkulu gitu loh. Dan itu juga wajib seperti itu. merekrutnya para pekerjaan kan juga seperti itu. ABK kapal juga orang-orang Bengkulu gitu. Itu baik. Tour guide-nya juga orang-orang Bengkulu. Tour guide-nya orang Bengkulu. Kan bisa banget sebenarnya, tapi ya itu harus kerja sama semuanya, harus stakeholder tuh harus jalan semua. Kalau enggak ya kalau jalan sendiri-sendiri susah. Nah, sekarang enak nih gubernur sama wali kota temenan nih. Akrab. Nah, satu geng. Nah, kalau bisa yuk kita bareng-bareng lah ya kan. Oke. Nah, kalau sejauh ini nih yang bikin tidak bisa berjalannya, bukan berarti tidak jalan, tapi ada hal-hal yang wah ini berat nih untuk dilakukan di Bengkulu.
kita ini kendalanya memang di fasilitas kesananya yang belum bisa berjalan gitu ya. Tapi kalau keinginan tuh ada semua. Cuman fasilitas kita memang belum mumpuni untuk itu baik gitu loh. Maaf ngomong mungkin contoh kalau untuk internet kita paling kencang aja waktu pas kita kuliah tahun 2007 2008 baru kencang. Betul. Baru merasakan ada internet kencang di sini kan. Nah, sedangkan daerah lain ketika pertukaran mahasiswa tahun 2004 di UI aja udah keren banget, internetnya udah kencang banget gitu lah. Sedangkan kita di sini masih download 128 mega itu harus bisa di satu titik tertentu. Nah, benar itu. Nah, kalau sekarang kan sudah bisa. Jadi pelan-pelan harus ke sana kita harus mau suka tak suka nih, kita harus menerima perubahan-perubahan gitu loh. Kalau itu pelan-pelan nanti boleh datang ke Bengkulu, bagaimana cara kita menyapa mereka gitu, seperti itu, yang tidak menggunakan catcalling gitu lah kan. Apalagi sekarang kan ngeliat cewek cantik dikit, wah langsung ketika nah kalau bisa kita jangan seperti itu nantinya gitu. Pelan-pelan nih, kalau perusahaan udah bagus nih semua orang bakal datang ke sini baik. Kayak contoh Kaur udah jalan nih, kalau nongkrong di Kaur pasti kelihatan nih, bule udah jalan kemana-mana. Betul, udah main surfing. Main surfing gitu lah. Nah. Dan juga beberapa waktu lalu, tahun lalu, itu ada juga rombongan dari camper van. Dari Eropa. Yang keliling-keliling kan, yang kemarin sempat Tapak Padri kan. Benar, betul. Nah itu, Tapak Padri bagus, kalau misalnya kita kelola benar juga. Oke, dan pemirsa Opini, kita tahan kembali lagi obrolan kita yang pasti kita masih punya segmen berikutnya bersama dengan Bang Adit. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.